Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zulendra, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan bagi identifikasi atau melaksanakan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik, mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan tidak hanya dari sisi materi. Sekaligus kenapa yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ataupun dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita. Termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang menjadi market utama dari lembaga atau perusahaan kita. Baik teman-teman mahasiswa, pertanyaan pertama yang harus kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal komunikasi tersebut. Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan atau juga disebut dengan diindikasikan sebagai satu strategi yang dilaksanakan yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan tertentu. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi di tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua hal yang kita menyebutnya khalayak, berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi. Bahkan masyarakat pada umumnya berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal diperlukan dan sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar, dan selain sebagai hubungan timbal balik yang jelas peran komunitas dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai dengan jalur yang diharapkan akan menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan yang akhirnya mampu membentuk, mampu melakukan pengawasan,
terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat melalui komunikasi yang dibina, ada yang dilakukan mereka agar merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of paling tidak, sehingga terciptanya hubungan timbal balik, hubungan baik antara organisasi dengan mereka para khalayak di luar organisasi kita. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin dikatakan kepada publik, kepada khalayak, dan ketika ini dianggap sebagai satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula sebesar-besarnya, ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga dan nanti kita tidak akan membentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi, sebuah lembaga atau perusahaan. Teman-teman mahasiswa, yang perlu digarisbawahi adalah tadi saya jelaskan dua tujuan dari dilakukannya strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Kendati demikian, yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita boleh tarik garis merahnya adalah strategi ini, yaitu komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk kepada orang di luar perusahaan atau investor, pemegang saham atau pelanggan, termasuk masyarakat umumnya dan sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya kenapa? Selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal ini juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak. Yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu melalui strategi sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback
yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Berkembang tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi, atau perusahaan yang dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbinanya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien, pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya? Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antara sekian banyak jenis ini merupakan komunikasi eksternal yang pernah Anda lakukan dengan disinyalir, ternyata hasilnya Anda mengetahui. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau bisa dipilih beberapa di antaranya. Kita coba bahas misalnya yang pertama adalah jenisnya itu bisa website perusahaan atau lembaga yang keras. Website seringkali identik dengan medium atau media untuk mempromosikan suatu produk tertentu. Akan tetapi di balik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka, tetapi jangkauannya begitu panjang melalui website. Semua orang bisa tersentuh atau terjangkau di dalam website kita. Bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan produk jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan, kita pahami untuk membangun bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Dan dalam konteks public relation ini menjadi alat bagi public relation officer. Tapi secara umum dalam konteks komunikasi ini, bagi lembaga atau perusahaan dimanapun, website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan dengan skalanya lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait produk jasa dan membangun relasi atau hubungan baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Bentuk lainnya dari komunikasi eksternal ini adalah majalah. Majalah ialah majalah perusahaan, artinya memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski memang tidak semua perusahaan punya masalah, tapi jelas salah satu media dalam konteks media cetak terus saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang memang tidak baik secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran dari media massa, khususnya majalah perusahaan ini, bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi yang kemudian lama-kelamaan bisa diisi dengan berbagai macam publik, misalnya visi organisasi secara rencana kegiatan organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dan lembaga
kita, dan ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication. Lembaga menarik full color bisa tahan lama dan isinya bisa dibuat dengan detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan media yang lain. Namun kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan dituntut untuk memiliki budget yang cukup mendapat cetak majalah secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah yang tidak kecil, dan majalah dicetak bukan hanya dalam jumlah yang relatif kecil. Justru semakin sedikit dicatat semakin besar biayanya. Maka memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ketika menjadikan ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan budget yang lebih besar. Jenis yang berikutnya adalah hari ini atau media rilis. Rilis itu dimuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat peristiwa seperti pada pertemuan sebelumnya. Salah satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak bisa apapun bentuknya dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, media cetak, termasuk majalah, media online, dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik, oleh khalayak, dan biasanya perilisannya fokus pada satu berita penting. Hanya satu berita penting dan mudah untuk diingat oleh para klien atau publik. Contohnya berita yang dapat disampaikan melalui pencapaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk dan lain sebagainya, fokus pada satu titik yang ingin dipromosikan melalui media rilis tadi. Apalagi yang berikutnya, brosur-brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Salah satu jenis begitu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuan menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain, dan isi dari brosur biasanya langsung menuju ke satu titik masalah sehingga dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca, dan berisi dan dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tapi itu tadi kekurangannya adalah gampang dilupakan, gambar dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari prosedur tersebut. Kalau poster hasilnya lebih maksimal dibandingkan poster menarik yang mampu mengundang kalian untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar sebenarnya, jadi mesti didirikan dan dimanfaatkan sedemikian. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan. Apa saja itu? Konferensi pers juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di mana narasumber mengundang wartawan untuk jurnalis untuk menghubungkan satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi celah bagi orang lain, dan biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan, yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berarti mereka yang menjadi narasumber adalah mereka yang dipersiapkan sebagai orang yang
yang paling tahu dengan masalah, dengan perusahaan, dengan produk yang akan mereka pilih, yang terdiri dari sumber adalah orang yang tidak tahu dengan perusahaan ini menjadi satu besar, dan organisasi menggunakan konferensi pers biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya ini juga menjadi salah satu pilihan dan bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun para jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis atau media-media tempat ruang kita, dimanfaatkan berita-berita untuk dirilis, termasuk dengan para juru-juru tulisnya atau jurnalis tersebut untuk publik berita yang kita inginkan, sehingga ada satu kesepakatan yang sama ketika hubungan baik itu terbangun, dan itu adalah komunikasi eksternal. Dan banyak lain contohnya. Kadang-kadang hal sederhana itu juga merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang tidak kita duga. Misalnya, apa bukti sosial? Ternyata bukti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat, di sekitar perusahaan. Berbeda, apalagi misalnya pemeran adalah juga bentuk dari komunikasi eksternal. Baiklah, sampai di sini dulu penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.